Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Hikmah Ramadan. Dan untuk Anda yang baru saja menyaksikan program Hikmah Ramadan pada sore hari ini, tema kita adalah tentang sholat dalam kondisi darurat. Bersama narasumber kita, guru kita, Al-Ustadz Dr. Muhammad Khair Al-Qusairi, MA. Ya, saya akan langsung bertanya kepada beliau. Pertanyaan pertama saya adalah, tema kita kan ini Ustaz, sholat dalam kondisi darurat begitu ya. Iya. Jadi darurat yang dimaksudkan di sini itu sedarurat apa? Iya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Terima kasih. Kita berbicara tentang sholat dalam kondisi darurah. Bahasa kitanya darurat. Sebenarnya istilah sholat dalam kondisi darurat yang kita maksud pada tema kajian kali ini lawan dari kata sholat dalam kondisi normal. Jadi ada kalanya kita sholat tidak ada persoalan, berjalan lancar, normal seperti biasa. Tapi ada kondisi itu tak normal. Dan itu sangat luas sekali. Kondisi tak normal misalnya bisa jadi seperti yang dibacakan qori kita tadi. Wa idza darabtum fil ardi, kalau engkau melakukan perjalanan di muka bumi, falaisa alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Tidak mengapa engkau melakukan qasar. Melakukan qasar artinya meringkas, memendekkan. Salat yang 4 rakaat biasa kita buat dalam kondisi normal, itu bisa dilaksanakan hanya dengan 2 rakaat. Salat zuhur atau salat asar atau salat isya-nya. Tentu ada kajian khusus tentang bab mengqasar salat. Tapi berjalan tadi itu termasuk dari salah satu yang disebutkan darurat atau darurah yang Ustaz sebutkan tadi. Iya, karena memang kondisinya tidak normal. Orang dalam keadaan mukim, kenapa disebut darurat kondisi dalam perjalanan itu? Resiko-resiko yang dialami oleh seseorang yang dalam perjalanan itu besar. Makanya Allah berikan keringanan, rukhsah, atau apakah itu disebut sebagai hadiah atau disebut sebagai sedekah dari Allah, tapi yang pasti itu adalah memang pemberian Allah Ta'ala. Ketika dilaksanakan ibadah itu dalam kondisi tidak seperti biasa, maka itu bisa jadi kemungkinan. Maka ada hadis Nabi misalnya, kenapa ya Rasulullah kita dalam kondisi tidak ada masalah sebenarnya dalam perjalanan ini, tidak dalam kondisi perang, tidak dalam kondisi sakit, tidak dalam kondisi yang sangat sulit, tapi kenapa dalam perjalanan ini kita tetap buat salat 2 rakaat? Kata Nabi, innaha shadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum. Sesungguhnya ini adalah sedekah yang Allah anugerahkan kepadamu. Nah, jadi memang ada kondisi normal, ada kondisi darurat. Salah satunya dalam perjalanan. Iya. Ustaz, apakah kondisi kita sekarang ini yang disebut dengan COVID-19 ya, atau Coronavirus Disease 2019, apakah kondisi yang melanda Indonesia dan juga negara-negara lain juga termasuk dalam darurat yang disebutkan? Ya, salah satu dalam pengertian kondisi darurat tidak normal, artinya inilah keadaan yang sedang kita alami, pandemi COVID-19 ini. Kita sedang mengalami musibah besar, yang ini sebahagian dari ujian Allah Ta'ala. Kita tidak bisa sholat sebagaimana biasa normal. Biasanya kita sholat boleh jadi di masjid, dengan kondisi yang normal itu sholat tarawihnya, sholat wajibnya 5 waktu. Tapi ini tak bisa dilaksanakan karena kondisinya tidak normal. Nah, kondisi sedang dilanda COVID-19 ini bisa disebut sama dengan kita melakukan ibadah dalam kondisi tidak normal atau kondisi darurat yang kita maksud. Ukuran kedaruratannya apa Ustaz? Misalnya ini COVID-19 kita anggap sebagai kondisi yang darurat. Secara fikihnya ini tentunya ada ukuran. Ini disebut darurat dan tidak daruratnya gitu. Iya, ada kaidah di dalam usul fikih. Jadi darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Jadi menolak kerusakan itu lebih didahulukan, lebih diutamakan daripada mengambil manfaat. Dalam kondisi normal apa yang terjadi? Kita ingin meraih sholat berjamaah, ada silaturahim di sana. Tapi sekarang kita menghadapi kondisi yang ini mudaratnya besar.
bertemu dengan orang ramai, dalam kerumunan orang ramai, dan penyebaran virus corona ini memungkinkan. Dan kita yang tidak tahu apakah kita yang sedang membawa atau orang di sekitar kita yang dia sudah terkena virus, kita tidak tahu. Nah, oleh karena itu menutup celah kemungkinan itu bahagian dari syariat dalam agama. Tolak artinya menolak kerusakan mudarat itu lebih didahulukan daripada mengambil manfaat. Toh andai kita sholat di rumah hari ini, kita pun tetap mendapatkan pahala sebagaimana yang kita raih sebelum-sebelumnya. Meskipun kita sholatnya di rumah. Meskipun sholatnya di rumah. Karena ini darurat, Ustaz ya? Iya, karena kondisi darurat. Ada orang berpikir, kalau saya tetap mempertahankan untuk sholat berjamaah di masjid. Karena 27 derajat. Tapi dia lupa, kondisi saat ini andai kita tidak sholat di masjid sekalipun, kita tetap meraih itu berdasarkan dalil yang lain. Karena hadis Nabi ini kan mencakup seluruh aspek. Dalam kondisi keadaan bagaimanapun ada aturan-aturan yang disebutkan oleh Allah maupun hadis-hadis Rasulullah SAW. Baik. Di antaranya hadis misalnya dalam Sahih Bukhari disebutkan, "Idza maridul abdu", apabila seorang hamba Allah sakit, au safara, kemudian dia dalam keadaan musafir, sakit pertama, kemudian dalam perjalanan atau musafir, kutiba lahu mithlu makana ya'malu muqiman sahihan, maka dicatat untuknya kalau dia laksanakan sholat itu tak seperti biasanya, maka dicatat dia seperti sholat dalam keadaan mukim. Dicatat juga dia seperti orang yang sholat dalam keadaan sehat. Nah, ini tercakup juga dengan apa yang sedang terjadi hari ini. Orang yang dalam jiwanya dia memiliki semangat untuk melakukan ketaatan. Saban hari dia istiqomah untuk sholat beribadah di rumah Allah, di masjid, sholat 5 waktunya. Tapi keadaan, walaupun dia sudah tekadnya tinggi untuk menjaga itu, tapi kondisi seperti ini, walaupun dia tidak lagi melaksanakan sholat 5 waktu itu di masjid, maka kebaikan dan pahala yang dia raih karena sudah rutin, itu sudah menjadi bahagian dari kesehariannya, dia akan tetap mendapatkan kebaikannya. Iya, baik Ustaz. Ini ada satu pertanyaan lagi sebelum kita melanjutkan bagaimana sholat wajib kita, Jumat kita, kemudian sholat tarawih kita, dan nanti Idul Fitri juga Ustaz ya, bagaimana kita lakukan dalam kondisi darurat ini. Tapi ada satu hal lagi. Nah, kalau yang udah terbiasa sholat berjamaah, namun karena ada darurat dia sholat di rumah, itu kan meskipun dia sholat di rumah tetap diganjar juga seperti sholat dia berjamaah di masjid. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang di luar Ramadan nggak pernah ke masjid gitu, tapi pas mau masuk Ramadan pengen sholat di masjid gitu, nunggu Ramadan. Nah, kebetulan Ramadan tahun ini nggak bisa ke masjid Ustaz. Kemudian dia sholat di rumah, apakah juga sama pahalanya sebagaimana dia sholat di masjid itu, ganjaran dari Allah Subhanahu Wa Taala? Iya, berarti ini terkait tentang sholat tarawih ya? Iya. Iya, jadi apa yang sedang kita alami sekarang, sholat tarawihnya tidak lagi atau dianjurkan untuk dilaksanakan di rumah, tidak dilaksanakan di masjid sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Tapi ini peluang, kesempatan bagi kepala keluarga untuk menjadi imam yang sesungguhnya. Selama ini mungkin dia melaksanakan sholat tarawihnya di masjid, tapi karena keadaan sekarang ya, kita sedang mengalami musibah ini, dia dituntut berada di rumahnya, dia menjadi imam. Maka ini kesempatan dia untuk belajar lebih bagus lagi, bacaannya lebih bagus lagi. Ini di antara hikmah-hikmah. Karena setiap sesuatu yang ditetapkan oleh Allah itu pasti ada hikmah-hikmah di balik itu. Jadi orang umpamanya, mungkin ada orang bertanya, saya tak berani untuk menjadi imam. Bukankah kalau dia tidak hafal ayatnya panjang-panjang, dia bisa baca ayat yang pendek? Kalau dia tidak bisa tidak hafal, dia bisa membuka Al-Quran karena kaitannya dengan sholat sunnah. Riwayat Maula Aisyah radhiyallahu anha, pernah dia diimami oleh maulanya, oleh pembantunya, seorang laki-laki, kemudian menjadi imam dalam sholat sunnahnya. Artinya dalam kondisi sekarang ini, andai tak hafal pun ayat yang panjang itu seperti di masjid, karena ada jamaah yang bertanya,
gimana kondisi sholat tarawih di rumah, saya tak hafal ayat. Dia bisa dibuka, dibuatkan satu tempat, dia Baik. bisa baca. Baik. Beda dengan sholat wajib. Kalau sholat wajib dia harus kan yang ada kita hafal, kata. Ustaz, ya. Benar. Nah, jadi ini kesempatan untuk kaum muslimin untuk mempraktekkan imam yang sesungguhnya di rumah. Intinya kita ada masing-masing. hikmah lah Ada di balik hikmah di wabah itu. ini. Nanti kita akan lanjut lagi Ustaz ya, Insyaallah. membahas bagaimana sholat fardu kita, tarawih kita, Jumat kita, dan Idul Fitri kita dalam kondisi darurat ini. Insyaallah. Kami akan segera kembali pemirsa, nanti di segmen berikutnya kami juga akan mengundang Anda untuk bergabung. Silakan Anda boleh gunakan nomor 0811 7688 998 0811 7688 998. Sesaat lagi kami akan segera kembali. Tetaplah bersama kami dalam program Hikmah Ramadan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Hikmah Ramadan. Tema kita luar biasa pada sore hari ini itu tentang sholat dalam kondisi darurat. Di segmen ini kami buka kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya. Nomor yang bisa Anda gunakan 0811 7688 998 atau yang tertera di layar kaca Anda. Kita akan lanjutkan kembali pembahasannya bersama Al-Ustaz Dr. Muhammad Khair Al-Qusairi, MA. Ustaz, terkait dengan bagaimana cara kita melaksanakan ibadah, baik itu sholat wajib, sholat tarawih, sholat Jumat, dan Idul Fitri. Kayaknya kita mulai dari sholat wajib, Ustaz ya. Ini seperti apa pelaksanaannya bagi yang sehat, kemudian bagi petugas medis, kemudian lagi bagi saudara-saudara kita yang menjadi pasien ataupun orang yang terdampak COVID-19. Bagaimana nih Ustaz pelaksanaan sholat wajibnya? Baik. Iya, bagaimana pelaksanaan sholat wajib oleh masyarakat kaum muslimin di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini. Ya. Bagi orang yang sehat, tentu saja melaksanakan sebagaimana biasa, memenuhi rukun-rukun, syarat-syarat sahnya, sehingga sholat itu tetap bernilai sama seperti biasanya. Artinya tidak ada persoalan pada kondisi orang yang sehat. Dia sholat dengan memenuhi syarat sah sholat, dia menghadap kiblat, dia melaksanakannya itu dengan wudhu yang sempurna. Dia bisa juga melaksanakan dengan sholat berjamaah bersama keluarganya Di rumah. Baik. Kita tahan sebentar Ustaz ya, nampaknya Baik. ini masyarakat ingin bertanya lebih dalam atau lebih banyak lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa Bapak di mana? Dengan Musar di Pantai Cermin, Kabupaten Tabung, Kabupaten Kampar. Iya, silakan Pak Sar. Singkat saja ya Pak Sar pertanyaannya. Iya. Pertanyaan saya begini, ini masalah sholat darurat. Kalau bagaimana dengan sholat hari raya Idul Fitri, bisa nggak kita sholat di rumah, imam di rumah, kita jadi imam dan kita jadi apa? Iya. Baik. Dan makmumnya orang di rumah. Baik. Terima kasih Pak Sar di Kampar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami kembali buka line telepon untuk Anda pemirsa. Nomornya 08117688998. Nampaknya Pak Sar nggak sabar nih Ustaz ya. Masya Allah. Baik, sebelum kita jawab pertanyaan dari Pak Sar, bagaimana sholat Idul Fitri kita nanti, kita tuntaskan dulu bagaimana sholat wajibnya. Tadi kalau untuk kita kebanyakan silakan sholat wajibnya seperti biasa, namun di rumah berjamaah. Bagaimana dengan petugas medis? Kan memakai pakaian hazmat atau APD yang lengkap, kan sulit bagi mereka. Seperti apa Ustaz? Betul, iya. Nah, ini menarik untuk dicermati, khususnya bagi saudara-saudara kita yang mereka sebagai pejuang kesehatan masyarakat saat ini sedang menggunakan APD lengkap. Dalam kondisi seperti itu tentu tidak bisa sholat normal. Atau bagaimana dia, apakah diganti dengan tayamum, apakah dia wudhu sempurna seperti biasa. Nah, inilah yang beberapa hari yang lalu atau beberapa bulan yang lalu difatwakan oleh MUI, Majelis Ulama Indonesia, terkait tentang bagaimana petugas medis itu melaksanakan sholat. Ada beberapa ketentuan paling tidak yang harus diperhatikan. Kalau dia kondisinya menggunakan APD itu, melaksanakan itu sudah masuk waktu, dia bisa segerakan sholat dulu, kemudian dia baru bertugas. Baik. Tapi kalau dia bertemu, Wudhunya bagaimana Ustaz? nah wudhu sempurna sebelum menggunakan APD, dia wudhu dulu. Berarti dihimbau sebelum dihimbau. pakai APD berwudhu lah. Iya. Gitu. Baik. Tapi persoalannya muncul ketika dia harus berjam-jam.
Ya, ya. menggunakan itu dan melewati 2 kali sholat. Baik, baik. Maka para ulama kita MUI dalam hal ini memberikan penjelasan bahwa dia bisa mengakhirkan sholatnya menjadi jamak takhir. Jamak ya. Jamak takhir artinya sholat zuhur dengan sholat asar itu dilaksanakan di waktu asar, atau bisa juga dilaksanakan jamak takdim. Jamak Jamak takdim. takdim artinya dua sholat yang digabungkan di waktu yang pertama, di waktu zuhur. Jadi dia akan melewati keadaan nanti akan berhadapan dengan pasien ini, dia kumpulkan di 2 sholat itu di sholat zuhur. Baik, kita tahan sebentar Ustadz ya, ada masyarakat yang ingin bertanya kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Bapak, di mana? Bapak Teguh, Pak Teguh di mana Pak Teguh? Desa Bangunsari, Pak. Baik, di Bangunsari ya. Silakan pertanyaannya singkat saja Pak Teguh ya. Iya. Pak Teguh? Baik, terputus sepertinya ya. Silakan dicoba kembali di 08117688998. Belum tersampaikan hajatnya atau pertanyaannya. Bagaimana Ustaz? Berarti bagi petugas medis, bagi yang terlewatkan 2 kali waktu sholat, boleh menjamaknya, mentakhirkannya begitu ya. Kita sapa lagi ya Ustaz ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Teguh yang tadi? Bukan Pak. Bukan. Baik, dengan siapa Bapak di mana? Saya Pak Usman. Maaf Pak, dengan siapa di mana? Pak Usman di Subang. Pak Usman, silakan Pak Usman pertanyaannya. Pertanyaannya apa juga? Iya. Sekarang di disiplinnya untuk melaksanakan ini. Jadi berkemungkinan kalau diterima Bagaimana? Ulangi Bapak, kita kurang jelas suaranya. Bagaimana? kalau seandainya kita melaksanakan sholat berjamaah di rumah, Iya, Idul Fitri di rumah. nah itu kan cara minimum bacanya kan harus 4 orang. Ah, baik. Jumlahnya ya. Baik. Jumlahnya 4 orang. Tapi Baik. gimana dengan keluarga yang terdiri cuma 3 orang? Baik. Iya, terima kasih Pak Usman. Kami tangkap pertanyaannya. Iya, terima kasih ya. Selamat sore Pak Usman. Baik, Pak Usman. Ini pertanyaannya sama dengan Pak Sar di Kampar, Pak Usman di Pekanbaru. Idul Fitri ini bagaimana? Kita jawab sesaat lagi setelah sholat wajib ini tuntas bagi petugas medis. Silahkan Ustaz. Iya, baik. Mau berbicara kita tentang sholat dalam kondisi tidak normal ini banyak hal yang harus kita gali. Betul. Karena ini penting, terutama pada kondisi saat ini. Nah, bagaimana melaksanakan sholatnya ditakhirkan atau dikerjakan di waktu yang kedua begitu Ustaz? Iya, jadi kalau dia mengalami keadaan yang tidak mungkin membuka azmat atau APD lengkap itu, bertemu dalam 2 sholat. Artinya zuhur, dia pakai pakaian itu umpamanya jam 11 siang. Iya. Jam 11 siang nanti berakhirnya andailah ini nanti sampai maghrib. Artinya kan itu, atau dia sampai asar. Dia nggak bisa tuh melaksanakan zuhur. Iya. Bagaimana caranya? Nanti andai jam 5 sore dia sudah bisa buka pakaian lengkapnya, dia sudah bisa melaksanakan zuhur tadi dengan asar di waktu asar. Pelaksanaannya bagaimana Ustaz? Pelaksanaan jamak takhir itu tentu dilaksanakan 4 rakaat zuhur, kemudian niat 4 rakaat asar. Itu jamak takhir. 4-4 ya? Ya, 4-4. Oke, Itu zuhur namanya dulu jamak kemudian takhir. baru asarnya. Ya. Iya. Tapi boleh juga kalau dia masuk di waktu zuhur, sebelum masuk waktu zuhur, setelah zuhur ini dia akan menggunakan pakaian itu. Nah, dia bisa sholat dulu. Dan bisa untuk menjamaknya dengan sholat asar. Jadi 4 zuhur, 4 asar. Nah, itu ketentuan yang ditetapkan para ulama kita. Ada ketentuan berikutnya. Baik. Tentang apakah kondisi seperti itu, dia mungkin ada waktu, tapi pakaian belum bisa dibuka, kemudian dia tidak bisa berwudu, apakah dia harus tayamum? Nah, ada kondisi yang dia boleh dengan tayamum dalam Apa kondisi syaratnya? darurat. Kondisinya dia boleh bertayamum? Ya, ada penjelasannya. Jadi masalah tayamum, kalau memang tayamum itu tidak memungkinkan, dia bisa tidak tayamum dan bahkan tidak berwudu. Itu yang disebut dalam fikih salat li hurmatil waqti, salat menghormati waktu. Karena kalau dalam kondisi darurat seperti itu dia menyentuh wajahnya, tentu kan ada resiko. Maka kondisi seperti itu dia bisa memilih untuk salat menghormati waktu. Nah, itu ada ketentuan-ketentuan yang dijelaskan oleh Majelis Ulama Indonesia tanggal 26 Maret
yang Fatwa MUI nomor 17 itu tahun Baik. 2020. Baik, begitu Ustaz ya Ya. penjelasannya. Kita akan langsung menjawab pertanyaan Pak Sar di Kampar yang juga mirip pertanyaan dengan Pak Usman di Pekanbaru. Salat Idul Fitri, bagaimana ini Ustaz? Silakan Ustaz penjelasannya. Ya, para ulama kita kita kan punya ada perbedaan pendapat dalam masalah fikih ini. Jadi wilayah fikih ini dia luas. Ya. Perbedaan pendapat itu mungkin sekali. Jadi kalau sholat Idul Fitri itu bisa dilaksanakan bersama keluarga, nah itu bisa saja dilaksanakan di rumah. Tapi ada lagi pertanyaan, apakah harus khutbah? Harus ada khutbahnya? Iya, ada khutbahnya, kemudian ada mensyaratkan jumlah nggak? Nah, apakah disyaratkan jumlahnya? Iya. Ya, kalau mengikut pemahaman ulama mazhab Hanafi, yang namanya jamak itu 3. 3 itu sudah jamak. Jadi kalau umpamanya 3 orang itu sudah bisa disebut sholat berjamaah. Nah, berbedanya dengan batas minimal untuk sholat Jumat. Itu saja perbedaan. Kalau dalam mazhab Hanafi, minimal sholat Jumat itu harus 3 plus 1 masuk khotibnya. Berarti 4. Jadi 4 orang. Nah, itu dalam kondisi sholat Jumat. Dalam Kondisi sholat normal, Jumat. ya? Dalam kondisi normal. Itu Oke. seminim-minimnya. Iya. Nah, beda lagi nanti mazhab Maliki mensyaratkan 12 orang. Mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i dengan mazhab Hambali 40 atau 50. Lebih banyak ya. Ya, lebih banyak. Nah, dalam kondisi sholat Idul Fitri ini, bagaimana? Kita tak usah bicara 3 atau 4. Iya, iya. Bicara hukum sholat Idul Fitri. Idul Fitri itu, sholat Idul Fitri itu tentu sunnah. Iya. Sholat sunnah yang andaikan dilaksanakan tanpa khutbah pun tetap bernilai sholat. Nah, hanya saja kalau umpamanya ingin juga ada khotibnya, umpamanya kepala keluarga, ya sangat baik sekali. Kan? Baik. Kan bisa baca konsep Ustaz ya. Iya, tak ada persoalan tentang. Berarti nggak ada masalah jumlahnya 3 atau 4, tetap dilaksanakan. Boleh dengan khotibnya atau tanpa khotibnya. Tanpa Ustaz, ya. khotibnya, iya. Sayang sekali ini memang temanya luar biasa, tapi waktu juga yang membatasi kita nih, Masya Ustaz, Allah. ya. Kita sudah sampai di penghujung waktu, mungkin Jadi pro kontra antara semangat yang tinggi untuk tetap memakmurkan masjid, kemudian ada lagi saudara-saudara kita yang mungkin dia memilih untuk menolak kemudaratan itu. Jadi kita menghimbau, mentaati para ulama kita untuk menghindar kerumunan itu bahagian dari menjalankan syariat agama kita. Nah, oleh karena itu, pegang baik-baik apa yang disebutkan dalam kaidah usul fikih, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak mudarat itu lebih diutamakan daripada mengambil maslahat. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa berdoa setiap kali kita keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim, dan jangan lupa kita berdoa setiap hari, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Mudah-mudahan kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazakallah khairan katsiran. Ustaz Dr. Muhammad Khair Al-Qusiri MA, terima kasih Ustaz, dan pemirsa dimanapun saja Anda berada. Sampai di sini kebersamaan kita dalam program Hikmah Ramadan di hari ke-13 ini. InsyaAllah kami akan hadir kembali setiap hari sepanjang bulan Ramadan pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Akhirnya saya Muhammad Reza, mewakili segenap kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.